Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia, para sahabat teh dan kina tentunya di seluruh tanah air. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bincang-bincang mengenai permasalahan teh dan kina tentunya. Teh dan kina mempunyai produk yang sangat banyak ya. Tentunya produk-produk itu juga sangat berkembang. Ya. Yang akan kita bahas adalah mengenai white tea. Ya, ini kita mengenal green tea dan sebagainya ya. Ini khusus white tea. Jadi apa itu white tea? Bagaimana cara membuatnya, kemudian khasiatnya. Kita akan membahas bersama Ibu Mutia Safika Haq. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana Pak, sehat Pak? Sehatnya orang tua. Iya. Sehat Pak, harus selalu sehat insya Allah Pak. Ya, itu kalau bahasa tempat Ibu apa? Wilujeng Sumping gitu ya? Kalau Wilujeng Sumping itu selamat datang Pak. Oh, selamat datang. Oh, Kalau ya. kalau disebutnya sehat tuh jawabannya Pangestu. Oh, Pangestu. Pangestu ya, Pangestu Pangestu. sama aja. Ya. Jadi Bu, silakan Bu jelaskan itu apa YT produknya dari Pusat Penelitian Teh dan Kina itu kan? Ya. Silakan monggo Waduh, terima dijelaskan. kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali nih. Selamat pagi, Sobat Teh dan Kina, dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya bisa sharing bersama Sobat Teh dan Kina. Khususnya pada pagi hari ini saya akan sharing mengenai YT. Mungkin untuk lebih jelasnya saya izin share screen ya Pak ya. Ya, silakan. Oke. Apa sudah terlihat? Oke. Sudah terlihat mungkin ya Pak ya? Sudah. Mudah-mudahan teman-teman Sobat Teh dan Kina juga bisa melihat. Teman-teman Sobat Teh dan Kina, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai produk Gambung. Nah, Gambung tuh apa sih sebetulnya ya, YT Gambung? Kita punya tagline, Gambung Exploring Fresh, Relax, and Healthy Tea. Nah, nih pertamanya dulu nih. Sebetulnya YT Gambung ini berasal dari mana sih? Jadi YT Gambung ini ada istilahnya teroir. Teroir itu adalah tempat berasal teh itu ditanam. Sebetulnya teroir ini berasal dari bahasa Prancis, Pak Agus. Oh, ya. Biasanya itu diterapkan pada tanaman anggur untuk wine khususnya. Karena untuk wine itu berbeda tanah, berbeda tempat, itu akan menghasilkan wine dengan cita rasa berbeda. Sama halnya dengan teh. Makanya di sini disebutnya dengan teroir. Teroir itu istilah dari Perancis. Nah, YT Gambung sendiri berasal dari hamparan perkebunan teh terbaik di bawah kaki Gunung Tilu, di mana 1.350 meter di atas permukaan laut di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Di mana kebun teh Gambung ini berdiri sejak 1873 yang merupakan kawasan konservasi yang berdekatan dengan cagar alam Gunung Tilu dan kelestarian alamnya masih terjaga. Itu tempat berasalnya Gambung YT. Nah, kemudian bahan bakunya nih. Bahan baku dan pengolahannya jadi terbuat dari pucuk termuda yang belum terbuka yang disebut peko. Nah, ini Pak, kelihatan nggak ya? Iya, Nah, ini. nampak. Iya, iya. Ini, betul. Ini disebut dengan peko. Ini seperti jarum, Pak. Ini Ya. merupakan pucuk termuda dan masih menggulung. Karena tidak semuanya menjadi peko untuk di pucuk Iya, itu, Pak. iya, Ada iya. juga namanya pucuk burung. Nah, seperti ini. Oh, Pucuk burung ini, pucuknya kecil, dan ini tidak bisa digunakan menjadi bahan baku pengolahan white tea. oh, ya. Seperti itu. Nah, sehingga memang hanya yang berbentuk seperti jarum yang digunakan sebagai bahan baku pengolahan white tea. Nah, ini dipetik oleh pemetik yang ahli, yang terlatih, kemudian diproses dengan teknologi pengeringan yang terjaga kualitas dan sterilisasinya. Nah, keunggulan white tea Gambung ini apa sih? Jadi white tea ini memiliki total polifenol lebih dari 20%, Pak. Di mana total polifenol itu merupakan salah satu senyawa antioksidan dan fakta keunggulannya banyak dibuktikan dengan berbagai penelitian. Nah, white tea Gambung juga tercatat di Kemenristek sebagai salah satu produk unggulan Indonesia. Ya. Seperti itu. Nah, itu berarti kandungan
polifenolnya tadi lain. Oh ini yang baru mau saya tanyakan ini. Ternyata udah keluar. Ya, Iya, sudah keluar, Pak. ya, ya. Nah, ini berdasarkan penelitian, Pak, semakin atas pucuk Ya. ini kadar polifenol atau kita biasanya sebutnya katekin juga ya. Jadi teh itu mengandung katekin yang merupakan senyawa metabolit sekunder yang bersifat antioksidan. Jadi polifenol, katekin itu tuh merupakan sama-sama senyawa antioksidan. Jadi semakin tinggi pucuk maka kandungan katekinnya semakin tinggi, Pak. Nah, ini nih teko ini ada yang tertinggi di mana 26,5% sebelum pengolahan, kemudian dia menurun di P+1. P+1 itu pucuk 1. Jadi setelah teko, mohon maaf, nah yang ini ya. Ya. Ini 25,9, kemudian di daun kedua dia menurun lagi 20,7%. Di bawahnya lagi 17,1%, sehingga memang kita sangat menjaga kualitas bahan bakunya. Kalau pucuk itu semakin bawah, kadar antioksidannya semakin menurun, Pak, seperti Kan itu. itu benar juga itu, karena semakin tua semakin ke bawah kan. Iya, Iya betul kan? sekali. Makanya Iya. memang istilah pucuk muda itu betul ya, Pak ya? Betul, iya. Daun muda. Udah ya. Nah, selanjutnya ada historinya juga Pak Iya, sebetulnya ya. YT itu. Jadi YT itu secara eksklusif dipopulerkan dan dihormati pada masa dinasti Song. Itu di negara Cina 960 hingga 1269 sebelum Masehi. Itu sangat lama sekali. Hanya bangsawan yang diizinkan untuk mengkonsumsi teh putih dan hanya bisa disajikan sebagai penghormatan kepada kaisar oleh ini oleh perawan khususnya dengan sarung tangan putih sebagai simbol kehormatan dalam suatu upacara minum teh tradisional Cina. Jadi Nah, awalnya seperti itu. itu Luar Mbak biasa, Mutia. Pak. Mbak Mutia, Gimana tuh? saya ini Iya, megang Pak. ini minuman saya ini kan white tea ini. Oh, Wah, mantap itu, Pak. ini Betul. tiap Ini tiap pagi saya minum ini karena lain loh. Saya itu kan dari mana-mana kan ternyata kalau ke Jawa Barat minum teh itu iya. aduh segernya bukan main, apalagi yang ini tiap hari Betul aduh. sekali, Pak. Betul, Pak. Karena pada saat itu ini saya juga sama, Pak. Di sini saya jadi ini juga minum white tea. Ini air seduhannya kuning keemasan ya, Pak ya. Wah, kita Iya sama-sama betul. minum white tea nih. Nah, pada saat itu white tea itu menjadi resep rahasia kerajaan, Pak, yang dipercaya dapat menjaga kesehatan, membuat awet muda dan panjang umur. Makanya bagus, Pak, minum white tea terus, Pak. Iya, ini sudah Iya. menempuh jalan yang benar ini. Iya. Iya betul, sudah menempuh jalan yang benar, betul Pak. Makanya mudah-mudahan tetap awet muda atau segar lah ya Pak ya, Segar, menjaga segar. organ ini. Ya, betul. Nah ini white tea mulai diekspor oleh negara Cina pada tahun 1891 ke negara-negara Asia dan Eropa yang memiliki tradisi minum teh. Sehingga mulai saat itu di negara-negara mulai mengenallah white tea seperti itu. Nah, untuk YT ini punya segmentasi yang berbeda loh, Pak. Oh Mungkin gitu. teman-teman Sobat Teh dan Kina, iya betul, Pak. Jadi nggak seperti teh pada umumnya ya, Pak ya. Mungkin mayoritas di Indonesia itu minumnya kalau daerah Sumatera itu teh hitam, ya kan? Kemudian kalau daerah Jawa Tengah sukanya teh hijau gitu. Nah, sebetulnya YT ini juga memang punya keunggulan nih, apalagi YT Indonesia dan dia punya segmentasi yang berbeda memang gitu. YT ini merupakan teh berkelas dengan segmentasinya middle up, di mana pecinta teh juga mensukai ini, dan untuk Sobat Teh dan Kina sebagai penganut healthy lifestyle ini sangat cocok sekali. Dan secara emosional konsumen itu akan mendapatkan prestis ketika mengkonsumsinya karena berbeda ya. Dan white ini langka dan mahal, Pak. Nih, berbeda Oh, juga dengan teh yang lainnya. Karena tadi bahan bakunya itu berasal dari peko ya, Pak ya. Di mana jumlah peko ini hanya 5-7 kg per hektar dengan rendemen produksi 20%, sehingga hanya menghasilkan 1-1,4 kilo YT per hektar. Jadi YT keringnya itu hanya 1-1,4 kilo, Pak. Seperti itu. Jadi makanya langka dan mahal. Sehingga memang harganya memang di atas teh. ya nggak Tapi apa-apa loh memang Mbak Mutia. Itu karena betul. tadi dilihat dari nilai tadi kesehatan maupun Kadar. historinya tadi. Kan itu Iya, minuman betul. para bangsawan ya kan. Iya, betul Nah sekali, gitu. Pak. Ya Betul sesuai sekali. lah itu ya.
Betul, apalagi gambung ini berasal dari bahan baku pilihan, Pak. Jadi bahan baku tanam pilihan yang memang memiliki kadar antioksidan yang tinggi. Nah, kita lanjut nih. Gambung white tea itu punya beberapa achievement, Pak. Yang Oh tadi iya saya ya. bilang bahwa kandungan antioksidan nih di white tea gambung yang berasal dari klon unggulan terbukti mendapatkan award yang didapatkan dari the International Society of Antioxidant Nutrition and Health dalam Innovative Idea Award 2009 di Paris, Prancis sebagai klon teh dengan kadar katekin tertinggi. Ini luar biasa. Jadi white tea ini nggak sembarangan bahan bakunya, Pak. Untuk Ya. menghasilkan teh terbaik, white tea terbaik ya Pak dengan kadar antioksidan tinggi, ini harus berasal dari klon yang terbaik juga. Nah ini dari teman-teman pemuliaan peneliti dari Pusat Penelitian Teh dan Kina sudah menghasilkan klon terbaiknya, kemudian kita gunakan sebagai bahan baku untuk white tea dan kita sudah mendapatkan penghargaan di tahun 2009. Nah, kemudian selanjutnya nih ada achievement-nya di tahun 2014 nih Pak. Pusat Penelitian Teh dan Kina sebagai masyarakat perlindungan indikasi geografis MPIG dan white tea gambung dinobatkan menjadi Java Tea Pranger. Jadi Java Tea Pranger ini sama seperti kopi juga sih Pak, ada indikasi geografis ya Pak ya. Ya. Kalau di kopi mungkin ada kopi Toraja, ada kopi Gayo, dan lain sebagainya, di mana memiliki cita rasa khas tersendiri. Nah, white tea gambung juga punya cita rasa khas tersendiri sehingga bisa diindikasi geografis sebagai Java Tea Pranger. Nah, selanjutnya kita juga punya penghargaan di 2019 nih Pak, sebagai white tea gambung yang mendapatkan juara 2 National Tea Competition 2019 kategori teh putih. Nah, walaupun kita juara 2, tapi kita adalah produsen terkonsisten karena memang peserta di sini tidak semuanya produsen dan kita adalah juara 2 sebagai produsen white tea seperti itu. Yang sampai sekarang konsisten masih memproduksi white tea. Jadi insya Allah tidak usah diragukan lagi untuk kualitasnya ya Pak ya. Mungkin Sobat Teh dan Kina masih penasaran nih kira-kira penghargaannya apa aja. Nah ini saya sebutkan, mudah-mudahan ke depan masih punya kesempatan untuk mendapatkan penghargaan lainnya. Nah ini nih Pak, sudah pernah mendengar Silver Needle Pak? Pernah tapi barusan. Iya, barusan ya Pak ya. Iya. Nah, Apa itu Mbak? Jadi white tea ini ada beberapa grade Pak. Salah satunya adalah silver needle, di mana mereka memang dari bahan bakunya peko, bentuknya seperti jarum berwarna putih keperakan. Jadi betul-betul dari tadi yang peko ini, kemudian ketika hasil keringannya seperti di foto itu dia masih betul-betul berbentuk jarum dan berwarna putih keperakan. Total polifenolnya masih di atas 20%, yaitu 21,9%. Dia punya cita rasa manis alami dengan floral dan fruity aftertaste-nya. Jadi tanpa gula sudah rasanya manis alami, Pak. Sudah manis alami dan memberikan kesegaran ya dalam tubuh. Kemudian ada aroma floral yang menyegarkan serta warna seduh kuning keemasan. Seperti ini yang tadi Bapak minum ya Pak ya? Mana nih? Iya, warnanya kuning keemasan seperti ini untuk white tea. Nah, kemasannya itu kami punya yang retail 50 gram dan juga bulky. Jadi Silver Needle ini ada kemasan retail 50 gram seperti Sobat Teh dan Kina yang bisa lihat di pojok kanan atas. Kemudian kita juga tersedia dengan bulky. Jadi untuk para repacker, distributor, kami juga sangat terbuka karena kita punya harga ini ya untuk retailnya 154.000 per 50 gram dan 1.200.000 per kilogram seperti itu. Dan kita sudah ada BPOM. Ya, gimana Pak? Ngomong-ngomong, iya kan? Saya sudah punya ini. Wah, luar biasa. Kok bisa Bapak sudah punya? Ya, namanya produk berkualitas kan harus didahulukan. Wah, luar biasa Pak, mantap. Nah, ini dan ini iya, kan Pak. background saya ini juga tentunya kampung. Itu kebun teh. Ya, wah, betul. Ini nggak main-main, original semua ini gitu. Ya. Wah, luar biasa ini Pak. Betul Pak, itu hamparan kebun teh gambung nih Pak, pantes nih. Bapak tuh seger banget nih kelihatannya wajahnya. Udah
tinggalnya di ini dekat kebun teh, Ya. banyak udara oksigennya, kemudian juga minumnya white tea luar biasa. Memperpanjang harapan hidup yang lebih Oh sehat iya. gitu ya, Pak ya. Asal jangan banyak punya utang aja. Wah, jangan Pak, itu makin penting Pak Aduh. itu namanya. Iya. Nah, Iya. bagi teman-teman